إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang diberkahi ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarganya, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir masa. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan satu surah dari surah-surah mufassal yang sudah kita hafal, yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas dia merupakan surah Makkiyah yang turun pada periode Mekah. Dan sebagian ulama yang mengatakan surah Al-Ikhlas dia dari surah Madaniyah. Dan surah Al-Ikhlas dia merupakan surah yang mempunyai banyak nama. Diterangkan oleh para ulama sampai 20 nama dari surah Al-Ikhlas ini. Yang paling terkenalnya adalah nama yang telah kita maklumi, itu surah Al-Ikhlas. Dan juga dia dikatakan juga dengan surah Al-Bara'ah. Sebagian ulama ada yang mengatakan dia dengan surah At-Tauhid. Sebagian ulama yang lain mengatakan dia adalah surah At-Tajrid. Ya. Dan selainnya dari nama-nama banyak dari nama surah Al-Ikhlas ini yang maknanya mirip. At-Tauhid dari pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Bara'ah dia bermakna perlepasan, berlepas dari berbagai macam kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pembahasan di surah Al-Ikhlas ini, surah Al-Ikhlas dia mempunyai sebab turun yang diterangkan oleh para ulama. Dan surah ini merupakan jawaban dari pertanyaan orang-orang musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifatkanlah kepada kami bagaimana Rabb kamu itu." Maka turunlah surah Al-Ikhlas ini. Dalam satu surah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahan dari mana ayat? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang maha satu, yang maha esa. Allahus samad. Dialah Allah yang bergantung kepadanya seluruh hajat dari makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara
dengan Allah Subhanahu wa taala seorang makhluk pun. Akhirnya dari mana ringkas? Dari surah Al-Ikhlas. Dalam surah ini terdapat padanya banyak pelajaran-pelajaran. Ya. Dan diterangkan sebagian dari keutamaan surah Al-Ikhlas dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat yang mendengarkan sahabat yang lain dia membaca surah Al-Ikhlas dan dia ulang-ulangi surah tersebut. Maka sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surah yang dibacakan tadi itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah maksudnya. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu dia adalah surah yang menandingi dari sepertiga Al-Qur'anul Karim. Sepertiga Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim itu berisi 3 perkara, kata para ulama. Yang pertama, dia berisi tentang masalah kisah-kisah. Kemudian yang kedua, dia berisi tentang masalah hukum-hukum. Dan yang ketiga, dari Al-Qur'anul Karim dia berisi tentang masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh perkara ini itu terkandung padanya tauhid. Dalam nama dan sifat Allah ada tauhid. Dalam kisah-kisah para nabi dan rasul terdapat padanya tauhid. Dan pada hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga terdapat padanya dari penjelasan tauhid. Maka Al-Qur'anul Karim dia merupakan tauhid seluruhnya. Dan dia terbagi 3 tadi itu. Sepertiganya penjelasan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari kesimpulan ringkas dari keutamaan surah Al-Ikhlas. Dikatakan tadi di awal ayat dari surah ini, "Qul huwallahu ahad." Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Satu. Allah adalah Rabb kita, sembahan kita, yang bermana yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Itu diterangkan oleh Ibn Abbas dan selainnya. Kemudian dikatakan Al-Ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Ahad dari nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna yang Maha Satu. Ya, yang Maha Esa, yang Maha sendiri dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama dan sifatnya. Ya. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu dalam rububiyah, dalam penciptaan, dalam pengaturan, dalam menghidupkan dan mematikan, dalam memberikan rezeki. Dan dialah yang Maha Satu yang disembah semata oleh seluruh makhluk. Dan dialah yang Maha Satu dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dialah Allah yang bernama dengan nama As-Samad. As-Samad ada beberapa penafsiran diterangkan oleh para ulama. Di antara penafsiran sudah diterangkan tadi dari mana terjemahan ayatnya, yaitu dialah yang kembali padanya dari hajat keperluan makhluk. Ya. Dan sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan As-Samad itu maknanya penafsirannya pada ayat setelahnya, yaitu lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dan juga ada ulama yang lain yang mengatakan As-Samad dialah yang maha sempurna pada dirinya dan dia menyempurnakan, mencukupi dari kebutuhan makhluk-makhluknya. Yang seluruh makhluk itu butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kata Allah, kalian itu sangat butuh kepada Allah dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ya.
Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bukanlah sebagai anak yang punya orang tua atau punya istri atau hal-hal yang lainnya yang tergambar dari kekafiran yang ada di tengah-tengah sebagian manusia yang menyangka pada Allah Subhanahu wa taala ada hal-hal yang mengandung kekurangan padanya. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka berkata Allah itu punya anak, itu Nabi Isa alaihissalam. Dan di antara akidah orang-orang Nasara juga mereka berkata Nabi Isa adalah Allah. Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara dari akidah orang-orang Nasara mereka berkata Allah itu adalah Tuhan satu dari yang tiga. Karena mereka menyembah Nabi Isa, mereka menyembah juga Maryam ibu Nabi Isa, dan juga mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala pada apa yang mereka sifatkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara, yang semisal, yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari penafsiran ringkas dari surah Al-Ikhlas. Dalam surah ini terdapat banyak pelajaran-pelajaran. Pelajaran yang pertama, diterangkan kepada kita penetapan 3 nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Allah, nama Al-Ahad, dan nama As-Samad yang sudah diterangkan tadi dari kandungan maknanya secara ringkas. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan dari 3 jenis tauhid yang sudah diisyaratkan tadi. Terdapat padanya dari tauhid nama dan sifat. Karena padanya disebutkan di sini dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari tauhid uluhiyah, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari nama Al-Ahad tadi itu. Ya, dialah Allah yang disembah semata, tidak ada syirikat baginya. Dan juga padanya ada penetapan tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada anak. Ya, ada dari makhluknya yang disangka oleh sebagian manusia. Makin dari sebagian faedah ayat yang telah kita bacakan. Dari sini juga terdapat padanya bantahan kepada orang-orang Nasara atau orang-orang Yahudi serta kaum musyrikin yang mana mereka berkata Allah Subhanahu wa taala punya anak. Orang-orang Yahudi mereka berkata Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasara mereka berkata Isa bin Maryam adalah anak Allah. Orang-orang musyrikin Arab ketika itu mereka berkata para malaikat adalah anak Allah. Ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian diterangkan juga di ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari rincian masalah ini. Di surah Maryam diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada." Mereka berkata Allah mengambil anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Sudah diterangkan tadi. Orang Yahudi mereka berkata Uzair anak Allah. Orang Nasara berkata Isa bin Maryam adalah anak Allah. Dan kaum musyrikin berkata para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah datangkan perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit runtuh mendengarnya. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi terbelah mendengarkan ada orang yang berkata Allah punya anak. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung itu meletus
hancur berkeping-keping tatkala mendengarkan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Dan ini telah diucapkan oleh orang-orang Nasara yang berani berkata Allah punya anak. Oleh karena itu diharamkan kepada kita untuk mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Karena ketika kita ucapkan selamat Natal, maka kita telah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ya. Kita mengakui Allah itu Tuhan satu dari yang tiga. Dan kita mengakui Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sepakat para ulama dinukil oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dan selainnya tentang haramnya mengucapkan selamat pada acara-acara atau hari raya dari perayaan orang-orang kafir yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kecelakaan mereka. Maka tidak boleh kita ucapkan selamat kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguh orang-orang yang kafir dari kalangan ahlil kitab, itu orang-orang Yahudi dan orang Nasara, wal musyrikin, tempatnya sama semua kata Allah Subhanahu wa taala, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal dalam neraka jahannam. Ya, mereka dalam neraka jahannam kekal selama-lamanya. Mereka berada dalam neraka jahannam kekal selama-lamanya. Maka dari sebagian ayat yang membantah dari keyakinan mereka, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita akan terangkan dari sebagian faedah yang lain pada khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan sempurnakan dari penjelasan faidah ayat yang telah kita bacakan dari surah Al-Ikhlas tadi itu. Terdapat padanya penjelasan dalam surah Al-Ikhlas ini tentang penetapan secara rinci dan penafian secara mujmal, secara global. Di sini ditetapkan oleh Allah itu adalah Al-Ahad yang Maha Satu. Allah itu adalah As-Samad yang bergantung padanya hajat seluruh makhluk. Dan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang berhak disembah semata. Kemudian dinafikan secara global saja. Kalimat lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sebagian dari faedah ayat yang telah kita terangkan dalam ayat ini, banyak faedah-faedah yang lain, tapi kita hanya meringkas dari pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari orang-orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama dan sifatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari orang-orang yang dikokohkan di muka bumi ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana diqqaha wa ajillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.